Pernahkah kalian mendengar istilah win shares? Win shares merupakan salah satu kategori advance dalam dunia olahraga yang diciptakan oleh seorang ahli olahraga, Bill James. Singkatnya dan sederhananya, win shares merupakan sebuah parameter yang menunjukkan seberapa berharganya seorang pemain dalam kesuksesan tim. Win shares ini bisa dibilang cukup akurat. Di tim Chicago Bulls misalnya, pemain dengan win share terbesar adalah Michael Jordan, dan hal ini sangat akurat. Jordan memang merupakan pemain paling berharga di Bulls. Ia berhasil membawa Bulls meraih 6 gelar juara. Ia juga berhasil memimpin Bulls meraih banyak kemenangan di musim reguler. Oleh sebab itu, tak heran kalau ia merupakan pemain dengan win share terbesar di sepanjang sejarah Chicago Bulls. Selanjutnya, dari Lakers, pemain dengan win share terbesarnya adalah Kobe bin Bryant. Kobe Bryant punya win share sebesar 172,7, menjadikannya sebagai pemain dengan win share terbesar dari Lakers. Win shares Kobe bahkan lebih besar dari beberapa pemain legend Lakers yang lain, seperti Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, dan lain sebagainya. Kobe memang pantas punya win shares yang besar. Tidak hanya berhasil membawa Lakers meraih 5 gelar juara, tapi Kobe juga bermain amat lama di Lakers. Kobe total bermain selama 20 tahun di tim asal Los Angeles ini. Oleh sebab itu, tak heran kalau Kobe punya win share terbesar di Lakers. Nah, jika Jordan merupakan pemain dengan win share tertinggi di Chicago Bulls, dan Kobe Bryant merupakan pemain dengan win share tertinggi di Los Angeles Lakers, lalu untuk Charlotte Hornets, siapa yang punya win share tertinggi? Mendengar pertanyaan ini, kalian mungkin akan terpikir beberapa nama pemain legendaris Hornets, seperti misalnya Del Curry, Larry Johnson, atau Maxi Box. Ya, pemain-pemain ini memang punya karir yang oke di Hornets. Mereka juga memang merupakan salah satu pemain dengan win share tertinggi di Hornets. Tapi rupanya, mereka semua bukanlah pemain dengan win share paling tinggi di Hornets. Faktanya, pemain dengan win share tertinggi di Hornets merupakan pemain yang bermain di era sekarang, yaitu Kemba Walker. Dengan win share sebesar 48,5, Kemba menjadi pemain dengan win share tertinggi di Hornets. Hal ini cukup mengejutkan. Saat ini, orang-orang sudah lupa dengan Kemba Walker. Tim-tim di NBA bahkan tidak ada yang tertarik untuk memakai jasa Kemba. Sampai video ini dibuat, nasib Kemba di NBA musim 2022-2023 masih tidak jelas. Padahal, beberapa tahun yang lalu, Kemba merupakan seorang bintang. Di masa-masanya dengan Hornets, Kemba bahkan beberapa kali berhasil masuk ke dalam All-Star. Itu menunjukkan kalau Kemba dulunya merupakan seorang point guard kelas kakap. Kini, Kemba hidup luntang-lantung. Ia saat ini memang berstatus sebagai pemain Detroit Pistons, tapi statusnya di Pistons tidaklah jelas. Pistons sama sekali tidak berniat untuk memainkan Kemba. Mereka hanya menunggu supaya Kemba bisa menemukan tim baru, supaya mereka bisa melakukan kontrak buyout dengan Kemba. Lewat wawancaranya dengan wartawan, Kemba Walker berkata bahwa ia hanya ingin bisa bermain lagi di NBA. Ia tidak peduli bermain sebagai pemain starter atau pemain bench. Baginya, kedua hal tersebut sama saja. Ia juga berkata, ia dahulu memulai karirnya di NBA sebagai seorang pemain bench. Oleh sebab itu, ia tak keberatan kalau seandainya nanti dikontrak sebagai pemain bench. Kemba memang bukanlah seorang pemain yang egois. Tidak seperti beberapa pemain bintang lain, Kemba sadar bahwa dirinya sudah menurun. Cedera lutut yang ia alami membuatnya jadi tidak bisa bergerak secepat dan seeksplosif dulu. Dan tahu bahwa permainannya sudah menurun, Kemba pun selalu menerima role apapun yang diberikan oleh timnya. Sungguh sedih rasanya mengetahui kalau pemain yang 2 tahun lalu merupakan seorang All-Star, kini tidak diinginkan oleh tim manapun. Saat ini, Kemba tidak terikat dengan tim manapun. Ia berkata kalau ia siap untuk masuk ke tim manapun. Ia hanya ingin ia bisa kembali bermain di NBA. Sebenarnya, selain karena punya masalah lutut, alasan lain mengapa tidak ada tim yang tertarik untuk mendapatkan Kemba juga adalah karena Kemba punya defense yang buruk. Sebelum cedera, Kemba sudah terkenal akan defense-nya yang buruk. Ia memang punya offense yang amat mematikan di masa prime-nya, tapi dalam defense, Kemba amatlah buruk. Saat ini, defense Kemba lebih buruk dibanding defense-nya di musim-musim lalu. Kakinya kini semakin lemah dan hal ini membuat defense-nya yang sudah buruk menjadi tambah buruk. Oh ya, ngomongin soal Kemba yang saat ini belum juga mendapatkan tim, sebenarnya Kemba Walker bukanlah satu-satunya mantan pemain bintang yang belum mendapatkan tim.
Sampai video ini dibuat, masih ada banyak mantan pemain bintang NBA yang belum juga mendapatkan tim, seperti misalnya Dwight Howard, Isaiah Thomas, serta Carmelo Anthony. Dwight Howard, IT, dan Melo, ketiganya merupakan mantan All-Star yang sampai saat ini masih menjadi pemain bebas agen. Kehidupan di NBA memang keras. Di banyak kasus, hanya pemain terbaiklah yang bisa mendapatkan kontrak. Iya, saya bilang di banyak kasus, karena ada beberapa kasus di mana pemain yang sekilas sudah tidak layak lagi, tapi masih bisa mendapatkan kontrak. Ambil contoh Miami Heat. Di sana, ada seorang kakek-kakek legend, yaitu Udonis Haslem. Haslem tak perlu diragukan lagi, memang merupakan seorang pemain yang amat berjasa untuk Miami Heat. Selama 20 tahun karirnya, ia berhasil menolong Heat meraih 3 gelar juara. Tapi saat ini, Haslem jelas sudah tidak layak lagi di NBA. Selain karena skillnya sudah amat menurun, Haslem juga jarang sekali bermain. Entah apa maksud Heat terus-menerus memberikan kontrak kepada Haslem, padahal kalau menurut saya, Heat sebaiknya menaruh Haslem di jajaran asisten pelatih karena di beberapa musim belakangan ini, Haslem lebih terlihat seperti seorang asisten pelatih ketimbang seorang pemain. Roster spot merupakan sebuah hal yang berharga di NBA. Ribuan pemain menantikan roster spot dari tim NBA, tapi Miami Heat malah memberikan roster spot ini ke seorang pemain tua yang nyaris tidak kuat bermain lagi. Bagaimanapun, meski memenuh-menuhkan roster spot, tapi sebenarnya kedatangan Haslem tetaplah menyajikan warna tersendiri di NBA musim ini. Haslem merupakan pemain tertua di NBA musim 2022-2023 ini. Ia juga merupakan satu-satunya pemain berusia 40 tahun ke atas di NBA musim ini. Bagi saya, bisa melihat manusia berusia 40 tahun lebih di NBA, itu merupakan hal yang luar biasa. Oke, kembali lagi ke Kemba Walker, si mantan All-Star yang kini tidak mendapatkan tim. Saat ini, Kemba masih punya usia yang belum terlalu tua. Ia baru berusia 32 tahun. Ia masih punya 3-8 tahun lagi untuk dapat bermain di NBA. Meski begitu, tim-tim di NBA sudah tidak punya harapan lagi pada Kemba. Terakhir kali bermain, Kemba menunjukkan penampilan yang buruk dalam shooting. Ia musim lalu hanya mampu mencatatkan 40% field goal. Itu sangatlah tidak efisien. Bagaimanapun, marilah kita doakan yang terbaik untuk Kemba Walker. Semoga saja Kemba dapat segera menemukan jalan untuk kembali ke NBA. Kemba merupakan seorang pribadi yang patut menjadi panutan di NBA. Ia merupakan seorang pemain bintang yang rajin dan disiplin. Sayangnya, cedera membuat karirnya rusak, dan kini cedera membuatnya tidak bisa mendapatkan tim di NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa untuk cek kaos-kaos dari Ina Basketball. Terdapat banyak kaos basket keren yang dapat kalian beli dengan harga terjangkau. Untuk yang tertarik, kalian bisa langsung cek di link yang ada di kolom deskripsi ya.